Nah, tahu-tahu mau buka almari jatuh ke sini. Tapi badannya sakit semua. Biar saya bangun, tapi ternyata sudah patah tangannya. Nggak bisa patah tangan gini, jadi aku nggak bisa bangun. Ada yang bilang suruh ngurut, tapi aku nggak mau. Nggak, soalnya nggak tahu ini patah atau apa kan, jadi bawa ke dokter dulu. Pertama ke Mandaya. Jadi saya nganter sih waktu itu ke sini. Sama dokter Jackie, ya memang khusus tangan dan jari-jari, rekonstruksi jari. Dan dari hasil pemeriksaan ronsen serta CT scan 3D-nya, frakturnya cukup komunitif ya. Kemudian pasien juga ada riwayat penggantian katup jantung. Kemudian sampai saat ini pasien minum obat pengencer darah dan ada riwayat penggantian sendi lutut pun. Kita kerjasama juga dengan dokter jantungnya untuk mengevaluasi fungsi jantungnya, bekerjasama dengan dokter penyakit dalam dan juga dokter anestesi, sehingga resiko-resiko yang bisa terjadi di meja operasi bisa kita perkecil pada saat dilakukannya operasi. Pasien ini pun kita pilih teknik operasinya adalah dengan minimal incision surgery. Kita hanya melakukan insisi kurang lebih sekitar 2 cm di daerah pergelangan tangannya untuk memasukkan pen atau implan untuk memfiksasi tulangnya, sehingga mendekati posisi anatomis yang senormal mungkin, sehingga tidak terjadi kekakuan. Pasien ini setelah kita lakukan operasi 2 hari, dia udah bisa melakukan gerakan, bisa menggunakan tangan ini untuk makan, menggunakan aktivitas sehari-hari. Bangun itu aku mau ke lemari mau bisa pendek. Tahu-tahu mau buka almari jatuh ke sini. Tapi badannya sakit semua. Karena kan jatuhnya ngantem ke lantai kan langsung. Nah, ada orang masih tidur semua, dijatuh di bawah nggak bisa bangun. Otot Jadi pahanya aku kan pikir mau ke sofa biar agak rendah, biar bisa bangun, tapi ternyata sudah patah tangannya, nggak bisa patah tangan gini, jadi aku nggak bisa bangun. Aku teriak-teriak, makanya nggak ada yang dengar sampai pagi. Ketahuannya di ruang keluarga, jadi jam 5 pagi mbaknya bangun, terus ngeliat mama. Aku bilang, aku jatuh. Terus dipanggil kakak saya, cici saya lagi tidur kan, dibangunin baru. Ada yang bilang suruh ngurut, tapi aku nggak mau. Nggak, soalnya nggak tahu ini patah atau apa kan, jadi bawa ke dokter dulu. Dan tangannya juga sakit banget kan kemarin, jadi udah pengen buru-buru, sebenarnya pengen cepet-cepet operasi aja kan, kalau nahan sakit lama juga ada yang nggak enak. Bilangnya kan dipijit mau, tapi aku nggak mau. Karena dipegangnya sakit, jadi dia takut kalau dipijit. Karena kan lumayan bengkak itu. Pertama ke Mandaya. Jadi saya nganter sih waktu itu ke sini sama dokter Jackie, ya memang khusus tangan dan jari-jari, rekonstruksi jari. Jadi memang kakak saya katanya sih memang spesialis dokternya, jadi udah memang kita prefer ke sini sih. Terus aku takut ke dokter ini, katanya ini putus, di ronsen putus, katanya harus dioperasi. Patah tulang tangannya. Nah, pada pasien ini terjadi fraktur di daerah pergelangan tangan, dan dari hasil pemeriksaan ronsen serta CT scan 3D-nya, frakturnya cukup komunitif ya. Kemudian pasien juga ada riwayat penggantian katup jantung. Kemudian sampai saat ini pasien minum obat pengencer darah dan ada riwayat penggantian sendi lutut pun. Tentunya pasien ini kita lakukan tindakan operasi tentunya dengan secara holistik ya, komprehensif. Kita kerjasama juga dengan dokter jantungnya untuk mengevaluasi fungsi jantungnya. Kita evaluasi juga fungsi hemodinamik yang lain, bekerjasama dengan dokter penyakit dalam dan juga dokter anestesi, sehingga resiko-resiko yang bisa terjadi di meja operasi bisa kita perkecil pada saat dilakukannya operasi. Pasien ini pun kita pilih teknik operasinya adalah dengan minimal incision surgery. Kita hanya melakukan insisi kurang lebih sekitar 2 cm di daerah pergelangan tangannya untuk memasukkan pen atau implan untuk memfiksasi tulangnya, sehingga mendekati posisi anatomis yang senormal mungkin. Nah, setelah difiksasi, tentunya tulangnya tidak akan bergesekan lagi dan mudah untuk dilakukan aktivitas atau exercise, sehingga tidak terjadi kekakuan. Pasien ini setelah kita lakukan operasi 2 hari, dia udah bisa melakukan gerakan, bisa menggunakan tangan ini untuk makan, menggunakan aktivitas sehari-hari. Yang kita dapatkan, pasien ini bisa melakukan semua gerakan yang sebelumnya dia lakukan sebelum dia jatuh ya. Jadi hasilnya cukup excellent menurut saya. 99% mendekati fungsi normal dari pergelangan tangan maupun jari-jari tangannya. Ya tambah lama tambah baik sih. Udah jauh lebih baik, cuma tinggal pemulihan aja supaya udah nggak terlalu kaku kan. Untuk awal-awal kan pasti kan kaku kan habis dioperasi, jadi ya ngajarin supaya
sering digenggam gini. Tadinya kan bengkak banget tangannya, jarinya nih udah agak kempes. Cuma tinggal dikuatin aja ini biar nggak kaku buat genggam. Nggak, Jatuh lebih baik dioperasi daripada dipijat ya. Soalnya kan nggak tahu kan Esta tulangnya keropos, kalau dipijat malah nanti patah. makin patah, makin remuk kayaknya. Makin langsung Hilang. jadi lebih baik dioperasi, nggak usah takut-takut. Berdasarkan pengalaman mama ini kan, jadi dia bisa lebih cepat sembuhnya, terus juga bisa aktivitasnya juga lebih cepat kan, nggak terganggu terlalu lama juga, nggak terlalu kaku ya mah, bisa langsung dilatih gitu. Nah kalau kondisi tulangnya rapuh nanti begitu dipijat takutnya itu memperparah sih. Jadi memang awalnya itu mungkin harus dirongsen dulu, dicek dulu, dan memang kalau memang saranin lebih ke operasi dibanding gips ya. Dengan dokter yang memang secara pengetahuan juga lebih memang spesialis gitu. Apalagi ini kan operasinya juga bukan yang besar, seminimal mungkin, jadi lukanya juga lebih sedikit gitu. Jadi juga ya nggak perlu diambil juga lagi, karena udah usia yang mama juga nggak perlu, alat udah nggak perlu diambil lagi gitu. Memang cocok sih untuk, apalagi kalau untuk yang usia yang udah cukup tua kayak mama kan, jadi cuma tinggal bagaimana biar tulangnya tuh bisa lebih kuat lagi, ototnya juga lebih kuat, itu yang bisa dilakukan untuk selanjutnya gitu. Jadi mungkin suatu anggapan bahwa orang tua tidak bisa dilakukan operasi sebenarnya tidak seperti itu. Semua umur, baik dari muda sampai tua, bisa dilakukan tindakan operasi. Tapi memang benar bahwa semakin tua pasien itu tentu akan meningkatkan risiko yang tidak kita inginkan di meja operasi. Tetapi dengan penanganan secara holistik, penanganan secara komprehensif, pemilihan jenis operasi yang tepat, pasien dengan usia tua akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.